Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa Digdaya TV dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Ustadz Edi Maulana Mansur atau Ustadz Ali Lintar di dalam acara Cara Cari Pahala Indahnya Islam. Insyaallah pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah judul pahala di balik sholat taraweh. Ini luar biasa karena perlu kita bahas untuk motivasi bagaimana umat Islam melaksanakan ibadah taraweh di bulan Ramadan. Pemirsa Digdaya TV rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mendirikan sholat taraweh, mau itu 23 rakaat ataupun 11 rakaat, insya Allah mengharapkan daripada pahala dari Allah, mengharapkan ridho dari Allah, maka Allah akan ampuni semua dosa-dosanya dari dulu dan bahkan sampai yang akan datang. Bahkan hadis yang lain mengatakan kayyauma waladtu ummuh, bagaikan bayi yang baru lahir dari buayan ibunya. Dan begitu banyak fadilah-fadilah yang disebutkan oleh para alimul ulama tentang keutamaan sholat tarawih berjamaah. Kenapa? Karena memang sekali lagi ibadah sunnah di bulan biasa itu akan dibayar oleh Allah bi asri amsalihah, akan dibayar 10 kebaikan. Tapi di bulan Ramadan Allah akan balas 700 kebaikan. Bayangkan kalau kita sholat sunnah, melangkahkan kaki kita ke masjid, setelah ba'da isya kita melaksanakan ibadah sholat sunnah taraweh, pahala yang pertama kita dapat adalah pahala berangkat menuju kepada masjid. Setiap langkah kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ampunannya, akan diangkat derajat kita, akan diampuni semua kesalahan-kesalahan kita, sampai masjid kita dianggap oleh Allah senantiasa ibadah dan iktikaf di masjid. Dan senantiasa kita ketika sholat fardu, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ganjaran yang gak ada batasnya. Lalu kita senantiasa berada di masjid, kita mengikuti sholat taraweh. Bayangkan kalau 1 rakaat di bulan biasa 10 kebaikan, kalau di bulan Ramadan akan Allah balas dengan 700 kebaikan. Apalagi kalau kita sholat tarawihnya adalah 23 rakaat dengan witir, Masya Allah, berarti kita akan mendapatkan, kalau kita hitung-hitungan pahala 20 kali 700, 20 kali 700 pahala. Sudah berapa kita dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Begitu besar pahala yang Allah janjikan, begitu besar pahala yang Rasul janjikan kepada kita. Sangat bodoh orang yang gak mau melaksanakan ibadah sholat taraweh. Sangat bodoh orang yang gak mau mengambil pahala-pahala dalam sholat taraweh ketika di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena taraweh hanya ada di bulan Ramadan. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar kesononya gak ada lagi sholat taraweh, gak ada lagi qiyamul Ramadan, hanya ada di bulan Ramadan. Maka pahala yang Allah janjikan, yang Rasul janjikan adalah sangat luar biasa, sangat banyak sekali. Tapi kalau kita banyak baca hadis-hadis yang dhaif, ya, malam pertama kita sholat taraweh itu sama saja kita dengan keluar dari rahim ibu kita. Artinya kita nggak punya banyak, nggak punya dosa lagi. Masya Allah, luar biasa. Tapi yang paling penting bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita menyikapi daripada pahala-pahala ini tidak menjadi satu urgensi buat kita. Yang paling penting adalah bagaimana kita konsisten melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Digdaya TV rahimakumullah, ada pertanyaan ternyata. Kita rehat dengerin dulu pertanyaan dari pemirsa Digdaya TV dan kita akan ambil jawabannya, insya Allah. Cara cari pahala indahnya Islam. Ustadz mau nanya dong, apa perbedaannya sholat taraweh di rumah sama sholat di masjid? Terima kasih. Pemirsa Digdaya TV rahimakumullah dimanapun Anda berada, pertanyaan yang cukup menggelitik. Karena alhamdulillah jarang sekali orang taraweh di rumah.
Jarang sekali orang sholat tarawihnya itu di kantor. Kenapa? Karena sudah menjadi tradisi, sudah menjadi kebiasaan sholat tarawih itu ya di masjid. Karena memang dari sonohnya di masjid, ya. Lalu pertanyaan tadi bagus. Boleh nggak kita sholat di rumah? Bagaimana pahalanya? Makanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika beliau mengumpulkan para sahabat-sahabat untuk sholat berjamaah, beliau mengatakan ada kalimat lakana amsala. Maka sholat berjamaah, sholat qiyam Ramadan itu akan sama kedudukannya dengan sholat wajib berjamaah. Maka jelas jawabannya adalah lebih utama di masjid, lebih utama berjamaah di musola. Kenapa? Karena kalau sholat sunnahnya di rumah, ya, selain sholat sunnah taraweh, emang sholat sunnah itu lebih afdol di rumah bagi laki-laki. Tapi untuk taraweh ini lain. Untuk taraweh ini kita mengambil sunnah Rasulullah, juga sunnahnya para sahabat. Makanya kata Sayyidina Umar, ni'matul bid'ah hazihi, sebagus-bagusnya perbuatan baru alias bid'ah ini sekarang nih. Yang tadinya oleh Rasul enggak diberjamaahkan kembali. Dan Sayyidina Umar meyakini betul bahwa kalau sholat tarawih ini berjamaah, maka pahalanya sama dengan sholat fardu berjamaah. Kita akan mendapatkan pahala 27 darajat. Kalau kita baca Fatihahnya masih belang bentong, masih mentok-mentok, enggak benar tajwidnya, enggak benar makhraj hurufnya, kalau berjamaah pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun ketika berjamaah, sekali lagi langkah dari rumah menuju masjid, adanya kita di masjid, semuanya akan diperhitungkan oleh Allah, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Makanya pemirsa di Hidayah TV dimanapun Anda berada, jangan sekali-kali malas ke masjid. Kalaupun di kantor, ajak teman-teman lainnya untuk berjamaah salat tarawih. Jangan sendiri. So kalau sendiri Masya Allah, udah bacaannya kita belum tentu benar. Kedua, rokaatnya pun kita belum tentu banyak. Pengennya kita kan yang 8 rakaat sambil cepet. Udah begitu nggak witir lagi. Yang penting 8 rakaat kabur. Nah ini kebiasaan yang malas. Padahal Masya Allah, Ramadan Allah berikan kepada kita untuk bagaimana kita supaya memperbanyak amal-amal kita. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan baik pemirsa. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.